Oke, terima kasih. Saya izin lanjut. Saya anggap kita baru sampai sini. Oke, kita lanjut. Pertama, kita cek dulu. Sebenarnya ketika kita ngejalanin, ini ada bagian awal yang saya ganti. Ini karena port 8080-nya saya bentrok, sudah ada yang pakai, saya ganti ke port 8081, boleh saya perintahin langsung. Caranya min port ganti maunya berapa. Nah, kalau ini saya pakai 8081, dia kira-kira akan langsung masuk ke 8081. Cuma ketika saya pertama kali jalanin, dia ngebaca tanggal jamnya masih nggak bener. Tanggalnya jadi sedikit ngaco. Kenapa? Karena dia pakai waktunya waktu Amerika. GMT plus GMT 00. Nah, kalau ngerasa bagian ini mengganggu karena nanti tanggalnya jadi kacau. Nah, kita bisa ganti bagian tersebut biar tanggalnya jadi bener. Ngeditnya di mana? Balikin dong ke ENV. Kita benerin di bagian sini, di bawah sini. Kita tambahin yang namanya tanggal. Nah, kita butuh bagian itu. Dengan cara tulis app time zone. Belakangnya kita ganti dengan Asia. Saya lebih senang nulisnya A-nya Asia, huruf besar gini, Jakarta. Walaupun sebenarnya nggak ngaruh. Dah. Kalau misalnya ini yang terjadi, nanti jamnya sudah menyesuaikan dengan jam di tempat kita. Sudah UTC plus 7 dan jamnya sudah jam 21, bukan jam 14 lagi. Ini ngaruh kalau aplikasinya kita pakai terus server yang kita gunakan di Indonesia. Oke, boleh saya lanjut? Boleh ya? Oke, saya anggap boleh, saya terusin. Berikutnya, ini kamu nggak usah ngerjain, karena portnya kamu sudah default bawaan, jadi nggak usah diganti nggak apa-apa. Karena port saya nggak default, nggak bawaan, nanti sedikit kacau, kecuali saya sesuaikan dengan port yang saya pakai. Karena saya pakai 8081, walaupun nanti bisa saya sesuaikan otomatis ya. Cuma sekarang saya pakai bawaan yang saya pakai aja, 8081. Kamu nggak usah ganti, biarkan saja segini. Terakhirnya ini, oke, boleh pakai boleh enggak, saya pakaiin aja. Nanti kita sesuaikan. Oke, segini dulu. Nah, berikutnya saya ingin database-nya kita sekalian urusin. Nanti sebenarnya kita boleh untuk database-nya ya nih, boleh kita pakai, boleh juga tidak. Karena kita akan buat contoh awal, kita akan sesuaikan contoh awal. Misalnya nanti kita maunya apa gitu, kita akan sesuaikan dengan database yang kita gunakan. Misal ini kita aktifkan dulu ya. Kita bisa mengaktifkan di sini untuk database-nya. Ini tinggal hilangkan baris komentarnya. Shortcutnya kontrol backtick. Kontrol garis miring. Apa sih kontrol garis miring? Nggak ngerti pak. Ini loh maksudnya. Toggle line up. Jadikan baris komentar atau hilangkan baris komentar. Kontrol garis miring. Sudah, boleh lanjut. Kalau pakai Laragon atau pakai SAM, defaultnya itu password MySQL nggak ada, maka boleh dihapus. Yang kedua, nama database-nya kamu rencananya mau dikasih nama apa? Kita sesuaikan. Misal, saya mau kasih nama dengan nama TMJ sesuai nama file yang saya gunakan. Karena saya pakai nama foldernya namanya CI426AM, maka di sini saya tulisnya CI426AM. Boleh beda ya? Sesuaikan aja dengan yang penting ini nama database. Harus huruf kecil semua. User database, password database. Segitu dulu aja. Lanjut? Boleh saya lanjut? Sampai sini? Lanjut ya. Saya anggap boleh lanjut. Tian, sudah? Bagian sini? Gema? Oke, sip. Lanjut ya, kalau gitu izin lanjut. Saya buka tab satu lagi, biar saya bisa nyoba perintah lainnya.
berikutnya saya akan coba, kita akan buat perintah PHP Spark, kita minta migrate. Ternyata dia nggak jalan. Kenapa? Karena database-nya belum kita buat. Makanya dia bilang denied. Oh, punya saya nggak bisa karena punya saya ada passwordnya. Izin saya tambahin karena punya saya ada passwordnya. Punya kamu defaultnya nggak ada password, jadi nggak usah diisi ya. Oke, saya langsung masukkan. Oke, dia tetap nolak. Kenapa nolak? Pesannya dia bilang database-nya belum ada. Berarti kita harus bikin manual database yang kita siapkan. Bikin manual, cara bikin manualnya gimana? Kita pakai PHP My Admin. Nah, kalau di tempat lain, ya gimana? Maaf, silakan. Alhamdulillah, kamu apain? Keren. Oh, sip, baguslah. Ini kayaknya ada sesuatu yang diutak-atik sama kamu terus. Terus kamu bisa ngikutin yang ini ya? Ikutin aja yang barusan. Sudah bisa sama? Ah, yang ini nanti aja belakangan, minimal yang di .env-nya yang kamu butuhkan. Ini aja. Ini bagian password kamu kosongkan karena default dari Laragon dan CI kosong. Kalau di saya karena memang saya pakai, ngeceknya di sini aja. Pas di PHP My Admin, pas dibuka dia minta password apa enggak. Kalau enggak minta password berarti root passwordnya kosong. Begitu. Saya karena minta password berarti harus saya sesuaikan dengan password yang saya miliki. Oke, kita pakai database, kita manual dulu ya. Nanti kita bisa pakai yang namanya migration. Tapi biar saya bisa ngejelasin ke beberapa tempat, yang ini saya sesuaikan dahulu. Nah, ini kita langsung aja masuk ke dalam database-nya. Oke, kita buat database baru. Caranya klik di bagian home dulu, lalu pilih databases. Silakan berikan nama database-nya. Misal saya beri nama utmj underscore ci426am. Ini wajib sama dengan yang kamu buat di .env. Kalau sudah langsung pilih create, satu kali aja. Sudah. Di dalam sini sebenarnya untuk tabel itu kita bisa buat di lewat sini, bisa juga lewat sini. Contoh kali ini kita belajar lewat sini dulu. Untuk contoh kali ini kita akan belajar menggunakan aplikasi apa? Apakah aplikasi misalnya sistem informasi akademik atau mau pakai aplikasi portofolio misalnya. Tergantung nih kamu mau nyoba aplikasi apa buat contoh latihan kita. Saya tanya aja. Saya kasih kesempatan buat milih. Aplikasi apa yang kita mau pakai? Gimana, maaf? Localhost PHP My Admin kamu masih loading lama. Izin kamu yang share screen boleh? Saya stop dulu ya. Oke, silakan. Boleh? Oh, udah bisa. Alhamdulillah. Kalau gitu. Nggak apa-apa. Yang terakhirnya aja diikutin. Nggak apa-apa. Yang terakhir aja diikutin. Saya rekam yang mulai tadi yang materi baru saya rekam. Jadi nanti ada yang ketinggalan boleh lihat. Ya gimana? Akses yang mana nih? Sorry. PHP My Admin. Tulis aja localhost garis miring PHP My Admin muncul. Bisa? Jadi cari aksesnya gini. Localhost PHP My Admin enter. Berhasil atau lama nungguin? Kalau lama nungguin tungguin aja. Tadi gemak nungguinnya lama, akhirnya berhasil juga.
Nggak muter, langsung ke web. Boleh dong. Oke. Izin, siapa yang mau share screen dulu? Yang nggak mau tadi? Tian atau Rupi dulu boleh? Oke, siap. Izin lihat ya. Oke, MySQL-nya ada. Oke, dari sini klik aja database. Coba klik database sebelahnya. Oke, nggak apa-apa. Itu kalau langsung di sini ada nggak dia? Getting started. Oh iya, ini infonya dia. Oke, kalau klik database, oke kita baca Laragon MySQL. Oh, dia di sini. Pakainya MariaDB. Oke, bentar, klik open. Ada pilihan open, biarin aja, nggak usah diganti. Open. Oke, kita tunggu sebentar. Oh, lewat sini aja Laragon mah. Laragon nggak nyediain yang lain. Berarti dia lewat Hedi SQL bawaannya si ini Laragon. Oke. Nggak usah pakai PHP MyAdmin ya, berarti bisa lewat sini ya. Oke, MySQL-nya di minimize ini. Database-nya tadi kita salah nih. Bukan ini yang kita mau pakai. Kita bikin baru. Oke. Ulangin lagi dong database. Oke. Oke. Oke, database-nya diklik. Ternyata, sorry, saya juga belum, jangan diklik dulu ya. Kita bikin database baru. Ini kan Laragon MySQL ya. Karena dia filenya, session name-nya Laragon MySQL. Oke, settingnya, enggak usah bentar. Sorry, delete dulu. Oke, karena belum ada namanya. Oke, bentar, saya baca dulu. Dia masuknya MariaDB, MySQL, TCP. Saya mau file, nih database-nya nih. Ini ada tulisan databases. Kamu klik. Databases. Ini nih databases. Bukan yang itu. Itu kan database. Nah, ada kan? Tanda panahnya diklik. Ada pilihan apa? Oke, nggak ada kan? Kamu bikin baru aja sini databasesnya. Tulis bisa nggak? Atas, bukan komentarnya. Di yang tadi tanda panah tadi bisa diklik nggak? Separated by semicolon. Nah, tulis. Gitu loh maksudnya. Silakan, kamu ngasih namanya apa tadi? Sesuaikan dengan yang tadi kamu tulis di .env. Harus sama ya antara di sini dengan di .env. Udah begitu aja. Oke, diterusin. Kalau sudah diklik open web.e_e 3 apa Oke. Enter dulu. Oke, setting Laragon, jawab yes. Ada perubahan tuh, mau dihapus. Nah, itu dia. Web.e-nya udah ada ya. Oke, artinya database-nya sudah ada. Gak apa-apa, ini kalau mau diisinya cuma belum ada, segala macamnya belum ada, biarin aja. Ntar kita bikin isinya belakangan. Yang penting database-nya udah nyambung. Oke, berarti saya ngajarin database-nya nggak usah lewat sini. Saya langsung ngajarinnya lewat bawaan dari CodeIgniter saja. Yang lain, tolong bikin database-nya kayak gitu ya. Kalau pakai Laragon, caranya kayak tadi. Saya juga baru tahu. Jarang banget pakai Laragon. Yang lain kalau ada kesulitan tanya. Saya mau lanjut. Rupi, tadi udah sampai mana? Kalau butuh bantuan boleh langsung saya screen. Cancel aja nggak apa-apa. Oh alah. Oh alah. Si Laragon. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Karena saya juga pakai Laragon, memang tanpa lisensi. Biasanya kalau saya close, dia yang penting udah dijalanin, itu jalan, aman aja, tetap bisa ngejalanin. Cuma resikonya tiap ngidupin, ditanya lagi gitu. Tapi jalan nggak di localhost-nya, Rupi? Yang penting mah kalau di localhost jalan aman. Pakai SAM nggak apa-apa, pokoknya yang penting jalan, intinya gitu. Saya mau pakai Laragon silakan, pakai ini boleh silakan, gitu aja. Kalau sekarang saya ngajar CodeIgniter sampai dengan pertemuan ke-8, enggak ngaruh sama sekali.
Tapi nanti di pertemuan 9 karena saya pakai Laravel, Laravelnya wajib yang terbaru. Itu baru ngaruh karena kalau pakai SAM versinya cuma 82. 8 PHP 82. PHP 82 itu pakai Laravelnya versi 12 gitu, bukan yang terbaru. Begitu doang sih. Tapi kalaupun nanti ya yang penting intinya sih tetap jalan dan tetap bisa digunakan, intinya gitu. Kalau mau di share boleh saya cek. Oke, siap. Eh di Laragon nggak nginstal PHP MyAdmin kayaknya. Ntar saya oprek juga dulu deh. Laragon saya udah lama udah nggak saya buka, ntar saya coba cek. Nah, kalau lihat dari situ, dari yang tadi yang punya kamu ya, dia pakainya Heidi SQL buat ngedit-ngedit, pakai itu tetap bisa. Cuma kan kalau yang nggak biasa tampilannya beda banget, begitu doang. Izin lanjut ya, boleh ya? Oke, saya share screen lagi kalau gitu. Jam 10 ya, minimal nambah dulu satu. Ini rutenya, saya baik nanya dulu dong. Kita mau bikin contoh kali ini bikin apa? Bikin aplikasi sistem informasi akademik atau bikin aplikasi lain? Misalnya portofolio, gimana? Akademik ya, oke. Kita pakai yang paling gampang dulu. Misal untuk akademik ini kita butuhin, kita pakai ini aja ya. Ada mahasiswa gitu. Saya samain aja deh sama di kelas pagi. Kelas pagi saya pakai pakai student. Saya cuma pakai name, ID, name, gender, POB, DOB, address. Ini bisa bikinnya lewat PHP MyAdmin, bisa juga pakai Heidi SQL tadi, atau bisa juga pakai migration ala di sini di CodeIgniter. Kita nyoba pakai CodeIgniter ya, langsung. Oke, perintah dasarnya kita akan minta dia untuk menggunakan langsung perintahnya ya. Untuk migrationnya, kita kasih aja perintah untuk migration PHP. Kita intip dulu dong semua perintah yang ada di sini. PHP spark enter, maka dia akan ngasih lihat segala perintah yang bisa kita gunakan. Salah satunya kita bisa buat yang namanya migration. Ini nanti ada migrate, database juga. Oh, ternyata kita bisa bikin database-nya juga lewat sini dengan perintah dbcreate. Jadi nggak perlu masuk ke PHP MyAdmin tadi. Saya buktiin dulu deh. Kalau misalnya ini kan tadi saya udah bikin ya, UTMJ CI ini ya. Ini saya hapus. Oke. Kita gunakan ini dbcreate. Jadi PHP artisan dbcreate. PHP artisan PHP spark dbcreate. Langsung jadi, kita intip di sini. Apakah database-nya udah jadi? Refresh saja. UTMJ nggak ada namanya. Berarti harusnya saya tambahkan. Oh, ini dia nama database-nya apa. Kita tinggal sesuaikan dengan nama yang diberikan. Ya. Ini. View. Lalu pilih terminal. Shortcutnya Ctrl Backtick. Iya. Ada? Sudah? Nah, ini tinggal ditarik-tarik aja. Nggak apa-apa, tinggal ditutup aja. Kalau ini misalkan biar sama, boleh kita tutup aja. Saya tutupin aja deh biar kosong dulu. Ini kan saya belum butuh.
Kita lagi main terminalnya. Ini mau digedein, mau dikecilin boleh. Diklik. Jadi kalau misalkan lagi posisinya di sini, nah ini berarti kamu nulisnya adanya di sini. Nah, biar dia aktifnya di bawah, klik dulu ke bawah. Gitu. Itu lagi dipakai sama yang ini. Biar bisa diketik, kamu tambah satu. Tambah satu. Jadi ada dua. Pakai yang kedua. Karena yang satu lagi dipakai sama service tadi, yang serve tadi. Iya. Betul sekali. New terminal biar kamu bisa ngetik. Bisa? Aman. Oke, kalau gitu langsung PHP Spark DB create kita bikin data. Kalau tadi udah bikin di tempat lain, coba dihapus dulu ya. Atau kalau misalnya nggak mau ngerjain yang ini, yang tadi juga boleh. Tadi kan saya ajarin bikinnya di PHP My Admin. Alternatif lain, saya bilang bikinnya nggak harus pakai lewat PHP My Admin. Tapi nyontohinnya harus saya buang dulu yang ada. Makanya ini saya kosongin. Nah, saya bikin manual di sini. Pakai perintah PHP Spark DB create. Kasih nama sesuai dengan maunya. Saya maunya UTMJ underscore apa tadi ya? CI426AM. Saya biar gampang nyingkatnya anak malam gitu. Karena pagi AP disingkatnya begitu. Enggak tahu singkatannya beneran begitu apa enggak. Oke, selesai. Maka kalau saya refresh di sini, filenya database-nya sudah kebentuk. Lihat, sudah ada. Jadi bikin database pun bisa lewat sini. Perintahnya boleh langsung, kalau mau langsung begini. Langsung kasih nama. Nah, tadi saya enter dulu baru kasih nama, bebas ya. Modelnya mau cara gimana juga bisa. Itu bikin database, alternatif lain lewat PHP My Admin. Kalau contoh tadi pakai Tian tadi pakai apa namanya? Heady SQL. Karena tadi pakainya si Laragon defaultnya menyediakan Heady SQL. Intinya saya cuma mau tanya, database-nya sudah berhasil? Pas dicek di sini udah muncul database-nya, gitu dulu aja. Isinya masih kosong, biarin. Sudah ya? Boleh saya lanjut? Oke. Jam 10 izin 15 menit atau 10 menit lagi aja. Kita bikin dulu sekarang untuk tabelnya. Untuk tabel kita bisa ngurus lewat migration. Nanti akan kita masukkan ke sebuah tempat yang namanya database di sini. Akan masuk ke dalam folder yang namanya migration di dalam sini. Kita kasih perintah lewat sini aja. Kita gunakan, ini ada make controller, bikin controller. Ada make model untuk bikin model. Ada satu lagi make migration. Ini buat bikin migration. Nah, kalau khusus buat migration, kita bisa pakai manual satu, make migration saja. Kita contohkan dulu yang pakai make migration. Nanti kita bisa buat otomatis kalau bikinnya banyak. Tapi sekarang kita bikin satu dulu aja. PHP Spark make _2 migration oke. Udah ya, make migration sudah, spasi lalu beri nama migrationnya apa. Ini buat tabel apa, karena kita rencana bikin buat sistem informasi akademik, salah satu yang kita butuhkan itu siswa atau students. Boleh kita bikinnya di sini students. Misalnya bolehlah, biar saya maunya tulisnya lengkap tabel student, gini aja lah. Oke. Maka ketika ini saya tulis tabel student, saya enter, dia akan langsung otomatis ngebentuk sebuah file dengan nama yang saya berikan. Depannya adalah waktu kita ngerjain, tanggal 17 bulan 4 tahun 2026. Nah, ini kode jam 14.576. Tabel students. Ini dia jadinya. Lanjut, boleh? Oke, pertama kita mau isi
kolomnya mau diisi apa aja. Saya mau kolom yang pertama kita akan isi otomatis dengan menggunakan apa namanya? ID. Maka di sini saya hapus dulu. Saya akan buat dia otomatis ID. Ini ada yang sok tahu, kita pakai aja ya. Biar nggak lama ngetiknya saya. Boleh? Kalau setuju saya pakai nih. Saya pakai aja ya, biar saya jelasin sekalian. Ini karena saya pakai, ya, kamu juga boleh pakaiin aja. Biar kalau autonya saya itu saya pakai ini ya, pakai alat bantu. Ini alat bantu yang saya pakai sebentar. Sorry. Alat bantu yang saya pakai, ini harus saya pindahin dulu, biar nggak ganggu. Oke. Ini, saya pakai extension, pakai Windsurf. Jadi saya pakai extension, nama extensionnya Windsurf. Windsurf. Nah ini dia yang saya pakai. Jadi dia yang ngebantuin saya ngetik tadi. Nih. Tapi harus bikin akun dulu. Nanti kalau ada yang kesulitan boleh tanya, biar saya pandu aja. Kalau waktunya masih cukup nanti kita pandu. Nah saya jelasin bagian ini dulu. Ini artinya saya bikin, ini boleh saya minimize dulu ya, sampai paling bawah aja. Oke, saya balikin. Jadi pakai I-nya lah gampangnya gitu. Ini nama kolomnya adalah ID, tipenya adalah integer, constraint-nya ukurannya saya kasih 11, unsigned tandanya saya nilai true, tipenya itu berarti ini angka, constraint itu ini ukurannya, unsigned itu angka ini tidak akan saya isi dengan angka minus, maka saya kasih nilai true. Auto increment true artinya nanti nggak perlu saya isi, dia otomatis keisi. Data pertama 1, nanti langsung 2, 3, 4 otomatis nambah sendiri. Namanya auto increment. Field yang kedua, field atau kolom, pilih field kedua namanya name, tipenya varchar, isi maksimalnya 255. Email isinya varchar, tipenya varchar, maksimal isi 255 gitu. Jadi saya baru isi nama sama email. Saya mau tambahin dong, saya nggak mau nama email aja doang. Misal butuh apa aja sih kalau buat data siswa? Mahasiswa ini butuhnya apa? Butuh NIM juga ya, nomor induk mahasiswa ya. Untuk nomor induk mahasiswa sebenarnya dalam ilmu database bisa kita jadikan sebagai primary key, bisa tidak. Ada keuntungan, ada kerugian. Kalau kita jadikan dia sebagai primary key, maka input name nggak boleh salah. Kalau salah harus dihapus, ulangi, bikin lagi. Saya nggak mau ribet kayak gitu. Maka saya bikinnya yang jadi primary key-nya adalah ID. Name cuma sebagai field lanjutan saja. Maka saya bikin NIM untuk nomor induk mahasiswa, saya tinggal tambahin di sini. Oh ya, biar saya bisa duplikat kayak gini, saya tinggal blok saja caranya. Kayak gini. Lalu saya pakai shortcut yang sudah disediakan oleh Visual Studio Code. Adanya di selection, lalu saya pilih copy line down. Shortcut di saya udah saya setting jadi menggunakan Ctrl Shift panah bawah. Jadi kalau menekan ini pun sudah otomatis satu blok itu. Nih, Pak, ternyata di saya Ctrl Alt panah bawah, tapi saya coba nggak bisa. Kamu bisa ganti sendiri. Seandainya pengen tahu cara gantinya, ada di bagian Ctrl KS. Ini kalau pengen ganti-ganti shortcut. Saya terusin dulu ya. Nanti kalau yang kesulitan di bagian situ boleh tanya. Saya dengan senang hati ngejelasin. Biar minimal ini nambah satu dulu. Ini saya duplikat. Saya ganti yang ini dengan nomor induk mahasiswa. Tipenya nomor induk mahasiswa rata-rata pakai angka atau ada huruf? Pasti ini enggak? Pasti misalnya ada angka 0 enggak di depannya? Mungkin enggak ada angka 0 di depan? Kalau mungkin kita nggak bisa jadikan integer. Kenapa? Integer itu adalah sesuatu yang bisa dihitung, dan kalau dihitung angka 0 di depan itu dianggap tidak ada.
Jadi kita jadikan sebagai varchar. Nomor induk kamu ada berapa karakter? Kalau misalnya mau dianggap standar nasional, nasional itu ada NIK namanya, 16 digit, maka boleh ditulis 16. Coba dong cek NIM-nya kalian, setahu saya 10. 10 apa 11? Kalau kita mau samain boleh 10. Tapi kalau misalnya nih aplikasi nanti bisa jadi kampus lain yang pakai, kampus lain ada yang 10, ada yang 11, ada yang 12, boleh ambil nilai maksimal, misal 16. Jadi akan aman dimanapun tempatnya berada. Karena kali ini saya batasi aja aplikasi yang kita buat kampus kita. Dia cuma 10, ya sudah kasih 10. Varchar 10. Kalau kita inginkan boleh dikosongkan, boleh kita tambahin namanya nullable. Tapi kalaupun misalnya kita biarkan juga nggak apa-apa ya. Jadi ini nullable, nah nilainya true artinya boleh null, boleh kosong. Jadi kalau misalkan kita inginkan dia bernilai nullable, ini boleh ditambahin namanya nullable. Ini saya nggak mau unik ya, kalau unik itu artinya tidak boleh ada karakter yang sama. Tapi kayaknya kalau buat ini memang butuh ya, tidak boleh ada nomor yang sama ya. Bolehlah kita jadiin true. Unique true artinya dia jenisnya tidak boleh ada yang sama. Yang ini kan kalau nama mungkin aja sama ya. Saya mau tambahin nullnya true. Artinya boleh nilai kosong. Emailnya boleh kosong juga nggak? Kalau pengen boleh kosong tinggal tambahin null true. Tapi kalau misalnya nggak mau boleh dihapus. Email wajib isi, tapi kan kadang-kadang ada orang yang nggak ngisi dulu ya sudah. Ini juga kalau mau dibikin ribet boleh ya. Email nggak boleh sama, dikasih unique true. Jadi kalau masukin emailnya, kita pakai yang gampang-gampang dulu aja. Ada name, ada nomor induk mahasiswa, ada name, nama, ada email. Kita butuh gender juga ya. Saya butuh gender. Jadi saya tambahin di sini jenis kelamin alias gender. Oke. Ini saya pilihnya enum. Isiannya saya mau pakai bahasa Indonesia saja ya. Male saya ganti dengan laki-laki. Female-nya saya ganti dengan perempuan. Oke. Ini sok tahu tapi saya senang sok tahunya. Terus saya pengennya otomatis keisinya. Saya nggak mau pakai null. Saya mau otomatis keisinya ada. Default. Saya otomatis keisinya laki-laki. Kalau enum itu bentuknya pilihan, jadi mau yang ini atau yang ini gitu. Dan ini tulisan ini wajib sama tulisannya dengan yang atas. Kalau misalkan mau kalau nggak diisi otomatis perempuan, boleh diganti dengan defaultnya dengan nilai perempuan. Gender tambah lagi ya tempat lahir sama tanggal lahir, dan terakhir kita masukin nomor WA. Kita nggak usah pakai foto dulu ya, karena nanti ngodingnya rada ribet. Ya lebih seru aja. Nanti kalau misalkan sudah paham boleh lanjutin ke sana. Saya izin lanjut dengan tanggal lahir dulu. Address nanti kita pakai, tapi kita mau tanggal lahir dulu. Kita singkat saja, tempat lahir, place of birth alias POB. Oke, kita pakai varchar juga, boleh null juga. Oke, setelah itu kita butuh juga yang namanya date of birth. Tipenya kita jadikan sebagai date. Kita biarkan dia juga boleh null. Oke. Di bawahnya tadi jangan-jangan sudah ya. Oke, aman. DOB. Oke, email kita pakai address sama nomor WA. Emailnya di sini address sama nomor WA. Address dulu deh. Address, oke. Kalau teks itu artinya karakternya di atas 255 ya. Kayaknya saya kepengen addressnya nggak usah banyak-banyak. Jadi paling saya batasi aja sama dengan yang lain, yaitu tipenya varchar. Cukup saya kasih 255 saja. Terakhir saya masukkan nomor HP. Saya kasih nama umum saja, phone. Karakternya kalau di Indonesia nomor HP satu nomor itu cuma maksimal 15, saya paksa aja di 15.
Takutnya ada yang nulis dengan 0,021 plus pakai spasi, bolehlah. Kita batasi, jadi kita silahkan kalaupun dia nulis pakai spasi, ya udah kita batasi aja di 20. Akhirnya setuju juga 20 saya. Kalau maksimal yang beneran angka saja tuh di cuma sampai di 15 udah cukup. Oke, cukup segini ya. Oke, boleh saya lanjut? Add key-nya kita jadikan ini sebagai primary key. Nama tabelnya adalah student. Ini kalau dihapus. Kalau dihapus kita pilih ini. Seandainya digunakan perintah dihapus, dispor-g drop. Bagian ini takutnya ada yang ketinggalan, boleh saya copy, saya masukin di grup. Ntar grupnya mana lagi? Grup silakan. Gimana maaf? Gimana maaf? Rekam. Yang ketinggalan insya Allah aman, sampai sini masih aman. Iya. Kan kalau ngajar pakai ini enaknya gitu, saya masih bisa ngerekam. Cuma kalau saya masuknya telat, ya gini nggak enaknya. Rekamannya harus pakai modal sendiri, pakai OBS. Karena saya minta ngerekam nggak dapet. Kecuali saya masuk yang jam tadi 6:30. Biasanya adminnya masih ada. Saya minta rekam masih diizinin. Oke, saya terusin dulu. Ini selesai. Saya aktifkan, saya buktikan kalau ini jalan. Dengan cara apa? PHP Spark migrate, enter. Maka dia langsung eksekusi, database-nya jadi selesai. Udah jadi ya. Pak, buktiinnya gimana? Kalau punya PHP MyAdmin boleh dicek. Kita klik, sudah ada tabel namanya student. Kalau dicek isinya sesuai dengan maunya kamu. Semuanya sudah sesuai. Ini ada PK-nya, primary key, ini ada unique-nya. Karena tadi saya bikin 2. Pak, kalau ngisi lewat sini ya? Iya, nanti kita akan belajar ngisinya lewat sini. Namanya istilahnya seeder. Nah, di sini kita otomatis ngerjainnya. Saya lanjut pekan depan boleh? Atau gimana? Gimana maaf? Biar yang ininya biar jalan. Tinggal ini aja PHP Artisan Migrate perintahnya. Extension yang mana ya? Oh, yang autonya. Yang ini nih auto. Yang ini nih Winsurf. Boleh nggak kamu yang share screen biar saya bantu sebentar? Biar yang lainnya ikut belajar. Nanti daftarnya pakai lewat itu aja ya, Gmail. Kamu punya GitHub kan? Oke, sip, aman lah kalau gitu. Share screen. Oke, Winsurf pluginnya sudah. Bikin akun dulu dong di Winsurfnya. Ini diklik dulu aja. Oke, nggak apa-apa yang tadi izin. Oke, ini udah ya, di copy, udah di copy. Yang atas sudah di copy. Oke, terus balik lagi ke apa ini? PS Code. PS Code. Oke, tekan Ctrl Shift P. Nah, itu dia. Provided tinggal diklik. Oke, tinggal paste. Ctrl V. Di atas. Coba Ctrl Shift P dulu. Ctrl Shift P. Ctrl Shift P. Oke, itu Winsurf-nya diklik. Winsurf-nya diklik, klik. Nah, itu langsung paste. Pokoknya udah. Tadi udah di copy belum? Nggak masuk. Klik. Oh, recently used. Artinya udah kamu pakai tadi. Trying manual token. Coba ini di cancel dulu bawah. Paling bawah kamu cancel dulu. Cancel. Oke, kamu ulangin lagi. Jangan di disable, biarin. Di sini aja nih, biarin aja auto mah. Ya udah restart nggak apa-apa. Restart dulu tuh, dia butuh restart. Restart extension. Oke. Tadi sebenarnya di sini tinggal copy paste doang ya harusnya. Oke. Open dulu nih. Intelligence, oh bukan, Winsurf-nya. Login, klik login dulu.
Login. Oh, kamu ngedownload WinSub. Ya udah nggak apa-apa lah. Allow. Oke. Ulangin lagi aja. Copy, open dulu. Ini padahal nggak usah download, nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa kalau kamu udah download. Dia WinSub Editor itu pengganti VS Code. Kalau WinSub Editor mah. Kalau ini mah kan cuma ngaktifin doang. Ini mah lain ya. Yang baru sana. Tuh udah masuk ya. WinSubnya udah berhasil ya. WinSub Tian Mayasa. Udah selesai. Coba dicek di tanda orang. Tuh yang ada angka 1. Dicek dia udah ada. Gambar orang. Udah ya. WinSubnya udah masuk kan? Sudah. Ini udah aktif. Kalau kamu tes dia langsung jalan. Lihat aja di tes di coding yang ada. Di mau di mana? Yang kamu tadi udah buka apa? File apa? Oh, belum kebuka. Udah file open aja, ulangin lagi. File open. File open folder. Oke, silakan cari. Itu dia semester 4 web, klik. Oke, select folder. Tunggu bentar. Loh, kok nggak kebuka? Open foldernya udah masuk kan? Jangan di search-nya. Di atas. Oh ya, buka, klik. Double klik sampai masuk belum masuk tuh, belum double klik. Klik sampai dalam. File open. Nah, double klik sampai kembali. Oke, langsung di select folder. Jangan yang itu nggak usah dipilih. Oke. Nah, gitu semester 6-nya ya, semester 4-nya yang kebuka. Ini yang saya maksud. Aduh, kelewat, app-nya kepilih. Ulangin. Di semester 4-nya aja yang dipilih. Udah langsung open select folder, tapi jangan dipilih ya. Select folder langsung nggak apa-apa. Langsung select folder. Jangan ada yang dipilih justru. Ya udah keluar aja di www-nya. Klik, oke, select folder. Nah, di sini, sip. Oke, ini kan udah otomatis tuh. Dan dia autonya sudah jalan. Coba dites yang, ya di situ boleh. Coba hapus. Backspace. Dah, coba tab aja dulu, di tab. Nah, situ aja. Dia WinSub lagi baca lagi baca. Kamu ulangi aja satu perintah dulu biar mancing dia jalan. Misalnya perintah yang saya pakai itu $dis tanda dolar. Nah, itu tinggal tab. Iya, dia harus dipancing. Kamu mau ngerjain apa? Baru dia kebaca. Oh, kamu pengen ngerjain ini ya, gitu. Jadi kalau awal-awal kadang-kadang dia nggak munculin dulu. Itu kayaknya ada yang salah di kurung tutupnya, ada yang salah tuh. Up-nya 2. Oke. Itu kan udah jadi kan tadi? Ya itu tinggal tab aja satu kali, selesai. Ini kayaknya ada yang error gara-gara apa tuh? Kurung tutupnya kamu coba dicek. Kurung tutupnya lebih itu kayaknya. Oh iya, kurung tutupnya this forget. Tipe ini create date-nya belum. Itu create date-nya belum selesai, makanya jadi error. Karena create date-nya belum selesai. Diterusin dulu itu created add-nya. Coding created add-nya belum selesai. Created add kurung kurawa. Nah, itu di tab lagi. Tab dulu. Oke, tab lagi. Dia pelan-pelan itu, dia nggak jalan bacanya nggak cepet. Tab lagi. Oke, dia langsung ngebaca. Tab lagi. Sampai selesai dia nutup baru. Tab lagi. Sudah. Tab lagi. Itu yang bawah. Udah ya? Coba panah bawah. Udah selesai kan? Ini kurung tutupnya aja yang salah. Atasnya. Ntar saya cek dulu yang punya saya. Atasnya 1, 2. Udah bener kok. Ini juga bawahnya 1, 2 titik koma. Itu kayaknya kamu lebih doang itu. Itu yang tanda kuningnya dihapus tuh lebih 1. Dah. Titik koma di akhir. Tab aja langsung 2. Titik koma di akhir. Nah, bukan di situ, di akhir. Titik koma. Titik koma jangan titik 2. Dah gitu. Tab aja, tuh 2 lagi dipakai. Dah selesai. Begitu. Satu lagi yang bawah yang down-nya. Down-nya belum. Dihapus. Ini kalau nggak ngerti harus dijelasin ini bagiannya. Dihapus dua-duanya. Garis miring-garis miringnya. Dah.
tab aja. Seandainya nanti dihapus, hapus nama tabel yang ini gitu. Dah selesai? Udah aktif ya? Deh, insya Allah pekan depan. Nah, tapi jangan hanya sekedar ngandelin ini boleh buat ngebantu kita percepatan, tapi kitanya harus paham. Jadi kalau misalkan ada yang nggak paham bagian sini, minta dijelasin, insya Allah saya dengan senang hati ngejelasin. Atau kalau nggak mau minta jelasin saya, AI-nya kan ada nih, tinggal tanya aja sama AI. Adanya di view, ada di chat. View, coba view, sebelahnya setelah selection, samping selection tuh ada. Oh iya, di kamunya nggak kelihatan ya. Pilih chat, CAT, chat. Ah, klik. Nah, kamu nanyanya di situ juga boleh. Kamu tinggal copy paste, terus kamu bilang jelasin ini dong. Ah, dia akan ngasih tahu. Ini artinya ini tepinya ini, seperti ini, fungsinya buat apa, dia jelasin semua. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Nanti kalau misalkan ada yang percepatan boleh duluan ya. Nah, dia akan ya ini karena memang kamu belum masuk ke ini pakai Copilot. Kamu belum daftar mungkin di Copilotnya, jadi harus punya akun juga di Copilot. Atau kalau nggak mau nanya dia, nanyanya si Winsurf yang sudah kamu punya akun tadi. Jadi tergantung. Ini kebetulan 2 AI yang dipakai. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya, Tian? Siap, dengan senang hati. Silakan. Oh, bagian sininya nggak apa-apa. Boleh ngikutin nanti di tutorial dulu atau kalau mau share screen juga boleh. Oke, siap. Izin saya jelaskan dulu. Oke, silakan dibuka VS Code ya. Oke, silakan dibuka VS Code-nya. VS Code-nya belum terbuka. Oke, silakan diklik. Oke, belum nginstal berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Buka dulu terminalnya biar saya cek terminalnya. Tadi prosesnya udah nginstal belum? Terminal yang udah ada aja, yaitu ya. Ini posisinya di www sudah. Composer kayaknya kamu belum nginstal komposernya. Coba dites komposer spasi min oh ini kurang folder doang. Coba panah atas aja. Coba sorry panah atas. Panah atas. Tombol panah atas ditekan. Tombol panah atas. Kan ada panah atas, panah bawah, panah samping ya. Tekan aja panah atasnya. Atau ketik ulang nggak apa-apa. Composer spasi create min project. Itu salah nulis doang. Create project. Create itu create project itu salah tuh. Cereate create project kayak yang atas, cuma biar kita benerin tulisannya. Project, strip project, oke. Spasi code igniter, kurang huruf I tadi yang di atas. Code igniter 4 garis miring app starter spasi nama folder bebas. Kamu bikin nama folder apa? Saya nyontohin CI4. Nama kamu boleh, apa juga boleh. CI4 boleh. App SIA juga boleh, sistem informasi akademik bebas. Yang penting tanpa spasi. Kalau sudah enter. Oke, dia langsung bikin. Oke, kita liatin dulu. Kalau ada error di belakangnya, itu yang harus kita benerin. Ini butuh 82. Oke, aman masih. Oke, sepertinya aman. Downloading CI 446. Ini kayaknya kamu masih pakai. Oke, kamu cek dulu dong PHP kamu berapa? PHP spasi min version. PHP spasi min version.
Itu bukan min itu. Kayaknya backtick yang kamu pakai. Min, tanda minus. Di samping angka 0. Iya, 2 aja. Version. Enter. Oke, ini masih pakai PHP 80. Ini berarti belum kebaca punyanya si apa ini namanya ya? Laragon. Kita benerin dulu ya. Itu environmentnya belum sesuai. Klik start, tulis env. Yang hadir yang lain udah isi kehadiran semua ya. Takutnya keburu ini. Kalau nanti belum isi kehadiran bilang saya biar saya manualkan. Enggak, bukan di situ, bukan di startnya Windows. Diklik aja startnya Windows. Gambar Windows itu. Ya, belum muncul? Oke, tulis env. Iya, huruf N E E E E V. Bukan P, V. Voltus. Nah, ya. Ah, itu dia. Silahkan klik environment, edit variabel lingkungan. Oh, ternyata kamu pakai bahasa Indonesia. Harusnya cari kata kuncinya edit variabel lingkungan. Itu dia. Ya, klik. Jadi kalau nyari di sini mestinya kata kuncinya lingkungan ya. Karena bahasa Indonesianya environment itu lingkungan. Oke, klik environment variable. Kanan bawah. Di atas oke, di atas batal. Iya, itu dia. Cari pet tapi saran pakai yang sistem saja di bawah. Petnya yang di bawah aja, yang di sistem. Di user bisa, tapi saya lebih milihnya di ya itu dia. Klik. Oke, klik edit. Ini yang punya kamu masih punyanya Sam, makanya dia kebaca versi PHP-nya 80. Kamu tambahin aja dulu di sini new di atas. Oke, tambahin Laragon. Klik di browse. Kita cari Laragon, installer Laragon kamu ada di mana? Browse. Enggak, jangan ditulis. Klik aja browse. Tuh tombol di bawah tombol edit ada kan browse. Di atas delete. Ah, itu dia. Silakan ke bawahin. C PC ini ada tulisannya. PC ini tuh. Ya, klik. Oke. Ke bawahin lagi. C. Ke bawahin lagi. Laragon. Cari ada ketemu Laragonnya? Laragon, kelewat huruf L. A. Kelewat. L. Sip. Bin. Ke bawah lagi. PHP. Oke. Sudah, klik oke aja langsung. Yang sumnya dihapus atau dikebawahin biar Laragonnya di atas sum. Itu boleh dihapus atau kalau nggak mau dihapus kamu kebawahin biar yang dipakai yang Laragon. Kalau itu ada tulisan move down, panah bawah, itu move down, tinggal diklik aja. Klik. Dia akan ke bawah terus sampai paling bawah yang punyanya sih. Terus sekali lagi tinggal move down saja. Oke, langsung klik oke. Oke lagi. Oke lagi di akhir, di ujung. Oke, yang ini ditutup dulu. Kita hapus dulu filenya. Tutup dulu. Oke, dibuka file manager, Windows Explorer berarti. Windows Explorer tuh yang warna kuning-kuning di samping Facebook, di sampingnya lagi. Di samping Microsoft Edge kamu. Itu file manager. Aplikasinya namanya Windows Explorer. Ya, itu dia bawahnya. Bawahin aja. Nah, itu dia, klik. Salah satu aja. Buka. Oke, kamu langsung buka C. Udah, cari Laragon di bawah. Laragon. Ya, C. Klik C-nya aja. Ya, klik. Oke, Laragon.
Terus udah Laragonnya sudah ya. W 3 kali. Nah, CI4-nya dihapus. Biar kita ulangi perintahnya. Iya, hapus dulu. Delete aja langsung, tombol delete bisa. Oke, kita edit dulu dong. Klik lagi di Laragon di atas. Itu ada tulisan Laragon di atas. Di samping www. Atau backspace juga boleh, backspace. Yang penting jangan dihapus. Nah, back 1 kali boleh. Oke, pilihnya bin. Oke, PHP. Ke bawahin. PHP. Oke, PHP 8330. Klik. Oke, ke bawahin lagi. Paling bawah. Ada PHP bawah. Nah, itu di tulisan PHP doang. Ya, yang itu dia. Yang bawah. Boleh double klik. Kita edit dulu ya. Kita edit dulu. Tadi environment-nya kayaknya salah, harusnya yang di dalam sini. Gak apa-apa lah, ntar kita benerin. Ctrl F dong, cari. Ctrl F. Jangan di blok semua, Ctrl F. F pantah. Jangan dipilih. Ctrl F langsung. Mana? Belum? Soalnya nggak muncul. Ulangi, Ctrl F pantah. Bukan Ctrl P ya, Ctrl F. F pantah, F. Nah, itu dia. Nah, berarti muncul kan? Cari tulisan zip, ZIP. Enter. Nah, titik koma di depannya dibuang. Oke, simpan, betul. Jangan kelewat, sekali aja. Simpan, Ctrl S. Atau langsung tutup, nanti dia nanya, simpan. Oke, sudah. Boleh ditutup. Boleh. Tutup aja. Oke. Environment-nya atau lingkungannya kita ulangin lagi dong. Tadi kurang foldernya. Tadi cuma di itu doang, nggak di dalam. Start. Diklik startnya. INV atau lingkungan. Nah, itu pilih. Edit variabel lingkungan sistem. Environment variable. Yang bawah. Path. PATH. Nah, itu dia path text ke atas. Ya, itu dia. Edit. Ke paling bawah. Yang Laragon. 2 dari bawah. Oke, klik. Klik browse. Klik browse. Ke bawahin lagi. PC ini. Laragon. Bin. Sebentar, kamu cek terminal dulu dong. Yang ini biarin dulu aja, ntar kita lihat. Klik. Buka terminal baru sih, nggak dari situ. Itu tutup dulu. Soalnya dia udah pernah kebuka. Tutup dulu itu yang tuh. Shift R aja langsung, boleh. Windows R. CMD. Biar kita cek langsung. Kalau udah bener ntar nggak usah di ini lagi. CMD, oke. Tulis dong PHP spasi min version. PHP spasi min version. Version. Enter. Oh, masih 80 berarti masih salah. Ya udah tutup, kita terusin dulu environment variabelnya masih salah. Kita terusin dulu environment variabelnya belum selesai itu. Oke. Bin terus pilih PHP ke bawah. PHP. Oke, klik. Oke, ke bawahin lagi. PHP 833. Ya, klik sampai situ. Oke, klik oke. Klik dulu itu. Oke, klik oke.
Oke, harus di situ. Klik oke. Klik oke lagi. Klik oke lagi. Oke, silakan buka terminal lagi. Kalau terminal tadi udah kebuka, tutup dulu. Bebas lah, mau yang di situ boleh, yang di sana boleh, nggak apa-apa. Pokoknya saya pengen PHP-nya kebaca 8.3 gitu. Tunggu sebentar, dia lagi ngebaca. Oke, silahkan dites PHP spasi min version. Jangan pakai spasi. Setelah min jangan pakai spasi, biar nggak error. Oke, enter. Oke, sudah ya, 8330 ya. Oke, sekalian kamu install dulu dong. Composer, Composer spasi create project, create strip project, spasi code igniter 4, code 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 tulisannya. Code dihapus dulu. Egg-nya nggak dihapus, langsung code. Oke, code igniter IGN. Oke, 4 garis miring app starter spasi nama folder. Misalnya CI4. Bebas kamu ngasih nama foldernya apa. Enter. Tunggu. Oke, selesai nih. Kamu sampai bikin .inv dulu ya? Baru nanti lanjutinnya nanti belakangan. Biar selesai sampai inv dulu, biar kelihatan. Oke, tunggu hingga selesai prosesnya. Ini lama atau tidaknya tergantung internetnya kita, tapi CI itu yang paling kecil untuk ukuran sebuah framework. Oke, sudah hampir selesai. Delapan dari 33, 10 dari 33. Oke, ini kenapa bisa jalan? Karena zipnya sudah kita install. Tadi waktu awal kamu install, yang pertama kamu kerjakan salah nulis, yang kedua lupa bikin folder, yang ketiga sudah benar zipnya belum aktif. Nah ini sekarang sudah aktif semua, sudah betul, makanya dia langsung jalan. Kita tunggu sebentar. 32 dari 33, 1 ukuran lagi. Sip. Optimize auto load files. Oke. Tunggu, jangan dibatalin. Kalau kita batalin di sini, ini akan ada error yang kita nggak tahu di mana masalahnya. Karena ini harus sampai selesai. Generating optimize auto load file. Biasanya nggak lama. Ini kenapa ini? Lumayan. Installingnya jalan. Oke, recursifnya jalan.
PSR lognya juga jalan. Di enter mau nggak? Sama aja ya. Biasanya nggak terlalu lama nih. Code PHP unit 10563. Oke, kita tunggu, ini tinggal dikit lagi. Bagian ini aja. Tapi biasanya nggak selama ini. Kenapa dia? Oke, akhirnya kita nggak sabaran. Selesai ya. Sudah, boleh dipanggil code PS code-nya. Tulis code spasi. Folder kamu tadi namanya CI4, berarti code spasi CI4. Enter. Sudah, dia akan langsung masuk di Visual Studio Code di dalam folder CI4. Langkah awal, env file environment env itu diduplikat. Klik file env, ada di bawah huruf E, N sama V. Klik. Yang di env-nya, oke, dipercayai dulu, checklist sama dijawab yes. Oke. Di tempat env tadi, Ctrl C dan Ctrl V. Harus di tempat yang env-nya ya, bukan di isinya. Di file yang tadinya, ya diklik dulu sekali lagi, ya. Ctrl C, Ctrl V. V, paste. Ya, paste. V. Kita tunggu sebentar, dia belum muncul. Oke, kalau sudah diganti namanya .env. Iya, yang kopinya diganti dengan .env, .env. Rename bawah. Oke, ganti .env. Pakai titik depannya, pakai titik di depannya, bukan di belakang. Wajib di depan. Nah, env. Enter. Oke, di baris 17-nya kontrol garis miring di baris 17. Iya, kontrol garis miring. Kontrol, nggak usah, kontrol garis miring langsung aja. Tapi di baris 17 posisinya. Kontrol garis miring itu di samping shift. Oke, productionnya dihapus, ganti development. Development. MENT. Oke, cukup segitu dulu. Insyaallah nanti kita lanjut. Minimal nih udah jadi. Nah, nanti kamu udah tinggal bisa ngikutin yang tadi dikit-dikit, tinggal ditambah-tambah dulu. Cukup ya, Novita ya? Oke, terima kasih semuanya. Saya terima kasih atas perhatiannya. Kita sempurnakan materi hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.